Catur Dewi Mahadewi Catur Asrama Betari Siwa Jagat Pati Dewi Ratu yang sakti Gunung Agung, Ratu Ibu Sakti Puncak Mundi, Ratu Biang Sakti Puncak Rangga Masari Dewi. Catur Dewi Om Awi Genam Astu Om Swastiastu Sang Yang Wong sembah ulun padan diserpah ulun patu yang betari Ratu Biang Sakti Puncak Rangga Hida Ratu yang Sakti Gunung Agung, Hida Ratu Ibu Sakti Puncak Bumi Penualan Sang Yang Tiga Rangga Pemurtian itu Sang Yang Tridewi Sakti, Penualan itu Sang Yang Patemurti Sakti, aksi akan sembah ulun kayu makti Wang ding lu terkede cakra bawa sosot ku pedrawi ilu dahat kuasan yang ilu nagujar lampah kapulun pati yang Maha Siti. Om Swastiastu, Om Awi Genam Astu, Nama Sidai. Sahabatku, sahabat milenial, sahabat muda, sahabat spiritual, para intelektual Hindu dan Mahaguru, panita-panita yang saya hormati. Hari ini kembali saya ingin berbagi sama kalian. Berbagi tentang apa? Tentang ide Tabi Pakulun, ide Sang Yang Tiga Rangda Wisesa. Banyak sahabat-sahabat milenial yang bertanya, banyak sahabat muda yang bertanya, siapa beliau? Siapa yang dinamakan dengan ide Sang Yang Tiga Rangda Wisesa? Saya ingin berbagi dengan sahabat semua. Saya ingin menyampaikan kepada sahabat semua, pada saudara-saudara semua, tentang siapa Tiga Rangda Wisesa itu, dan kemudian tentang dewa-dewa sesuhunan yang berstana di peseraman saya di Bukit Jimbaran, di tanah Jimbaran, supaya kalian tidak salah paham, kemudian mengerti apa yang ingin saya bagikan sama kalian semua, sama saudara-saudara semua. Kita ingin berbagi tentang pengalaman, kita ingin berbagi tentang bakti, kita ingin berbagi tentang bagaimana kita mengkondisikan diri kita untuk berbakti sama beliau, menghormati beliau, kemudian menata tingkah laku kita sebagai seorang bakti, sebagai seorang spiritual, praktisi spiritual tepatnya. Oke sahabat, mari saya ingin berbagi tentang ide Sang Yang Tiga Rangda Wisesa. Kalian lihat videonya aku.
Sahabat milenial, salam santun untuk kalian semua. Inilah peseraman kami yang ada di Jimbaran, tepatnya di Banjar Mekarsari, perumahan Bukit Lestari. Nah, di sini kami ada 2 are. Yang setengah are, yang 1 are kami pakai untuk tempat manusia atau tempat tidur. Yang setengahnya lagi 1 are lagi kami pakai untuk tempat suci. Di depan rumah ada linggih stananya Ide Ratu Gede dalam Pengadangan. Nah, di sini beliau sebagai penyapa tamu, sebagai pelindung di depan rumah kita. Inilah pengawak Durga juga. Nah, ini Ide Ratu Gede Pengadangan. Di belakang beliau ada angkul-angkul. Jadi di angkul-angkul ada lubang 2 kiri kanan. Nah, di sana bertempat tinggal istri. Jadi seorang ibu yang kita namakan dengan Ide Ratu Ayu Mas Jegek. Nah, di belakang Pengadangan. Nah, di sini sahabat. Jadi kita di depan angkul-angkul itu ada lubang 2 itu ada yang menempati. Nah, beliau sebagai penjaga di depan rumah kita. Kemudian sahabat, setelah kita masuk ke dalam, jadi kita masuk ke dalam, nanti kita ketemu dengan pekarangan rumah, di mana rumah itu kita bagi menjadi 2, yang satu untuk orangnya, yang satu untuk dewanya. Nah, di sini di tempat utara barat, nah di Kajokau. Nah, di sana ada tempat Ide Ratu dalam Mangkubumi, Sedahan Karang Punun Karang. Nah, yang berstana di sana adalah Ide Sangyang Suratme, Ide yang Yamoraja, Ide Ratu Gede dalam Mangkubumi. Karena apa? Karena beliau akan mencatat, akan melindungi kita tentang baik buruknya karma kita. Nah, di sebelah dalam Mangkubumi Sedahan Karang Punun Karang, di timurnya ada linggih Ide Sangyang Aji Saraswati. Nah, disinilah biasanya kami membuat ritual upacara kebersihan, penyepuhan, pewintunan. Nah, terutama pada anak-anak dan mereka-mereka yang ingin mensepuh, membersihkan diri, baik itu pewintunan Saraswati, Daseguna, Ganopati, dan lain-lainnya. Di sini juga kami ngelinggihang Ide yang Batara Ganopati bersebelahan dengan Ide Sangyang Aji Saraswati. Nah, di sini tiap Saraswati kami mengadakan pengerawatan, pelukatan, bahwa hari Saraswati lah turunnya ilmu pengetahuan. Kemudian kami menjalankan pembersihan, pewintenan, sahabat. Nah, di sini di Sakepat ini sebelum ke Gedong Agung. Nah, di sini kami biasanya menerima tamu-tamu, sahabat-sahabat yang mungkin mereka mau meruat, mau membersihkan diri, mau berobat, mohon petunjuk sama beliau. Nah, sebelum Gedong Suci itu ada yang namanya Arce Trisakti. Jadi inilah arcanya Siwa. Nah, ini arcanya Brahma. Yang hitam itu adalah arcanya Wisnu. Nah, itu sahabat, di depan piasan mau menuju Gedong Suci. Nah, ini
arcanya Wisnu. Jadi kalau kita mulai ke dalam, nah di sana kelihatan ada hiasan istananya Ide Sesuhunan yang ada di Gedong Agung, Gedong Suci. Kemudian sahabat, nah setelah itu di sebelahnya itu ada Arce Linggih Ide yang Ismoyo, Ide Ratu Tualen Sakti. Nah disinilah beliau berstana di pekarangan rumah. Jadi ada yang namanya Ide Sangyang Suratme yang Betara Meraja, Ide Sangyang Trisakti yang Aji Saraswati. Itulah untuk menyapa teman-teman kita, terus mencatat tentang perbuatan dan perilaku kita di saat menerima tamu atau mengkondisikan tamu. Karena di sana ada moral, santun dan lain sebagainya. Nah, disinilah Ide Ratu yang Ismoyo memberikan pitutur luwih, eling-eling lan waspodo, sabar tanpa wates. Nah, di sini beliau memberikan pitutur. Biasanya kalau orang datang, saya selalu mengaturkan rarapan, lanjaran dan dupa. Harapannya apa yang menjadi tutur kita, penjelasan kita dibantu oleh beliau Ide yang Ismoyo, Ide Ratu Tualen Sakti. Nah itu linggih beliau sahabat. Kemudian kalau kita melihat di kejauhan, nah di sana tempat tidur saya. Jadi di sana kami biasanya menerima teman-teman mangku, teman-teman tapakan. Kita saling bertukar pikiran, saling mendukung. Sahabat, itu tadi kita lihat di Taro Brahma itu ada linggih yang Taro Brahma di perantenan di dapur. Nah di sini tempat kami meruat di Jabe sisi gedong, di pekarangan di depan gedong. Nah disinilah tempat kami meruat sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang akan memohon kebersihan, memohon petunjuk, memohon keselamatan. Nah di sini kami membagikan pengeruatan untuk mereka-mereka yang perlu diruat. Di sini kami di kejauhan di dalam dilihat yang tadi adalah piasan linggih-linggih Ide yang Betara Sesunan. Jadi di sini kami memercikan Tirte Sangyan Tri Dewi Sakti untuk pembersihan. Sahabat, di depan rumah tempat tidur, di depan tempat tidur. Nah di sini biasanya menjelang pagi atau bagaimana kami duduk ngopi. Nah di sini seringkali kita menerima sahabat-sahabat, teman-teman baik mangku, tapakan atau teman-teman yang mohon tuntunan. Kita saling mengisi, saling bertukar pengalaman, bertukar pendapat. Diharapkan kita semua akan menjadi lebih baik. Di sini kita saling bertukar pendapat. Nah itu, disinilah tempat kami sama istri tidur. Jadi tempat beristirahat. Jadi di depan pintu. Nah di sana kami biasanya menerima sahabat-sahabat. Kita saling bertukar pikiran. Nah itu sahabat. Sahabat,
di utaranya tempat kita duduk, nah itu ada arca 2. Itu namanya Arca Kiwetengen Subali Sugriwe. Nah, kita akan masuk ke gedong suci. Nah, di sini dijaga oleh 2 Wenara Sakti, Ide Sangyang Subali dan Ide Sangyang Sugriwe. Jadi beliau adalah sosok Wenara kera kembar di zaman Ramayana. Ya. Nah, inilah gedong suci. Sahabat, sebelum kita menuju gedong suci, kita lihat disinilah piasan. Di sana ada peralatan untuk ngeredane. Nah, di sini biasanya saya ngeredane, memohonkan, menjalankan upacara, baik untuk penghormatan, baik untuk apapun bentuknya, ada kegiatan di Peseraman Jimbaran. Nah, disinilah kami menjalankannya, baik itu penghormatan, pengobatan, dan lain sebagainya. Di sini kami menurunkan beliau Ide Sangyang Tigerang Dewi Sese. Sahabat milenial, sahabat spiritual, para cendikawan, para guru, pandita yang saya hormati. Nah, di sini di sebelah kami menjalankan upacara. Di situ ada linggih di piasan, di mana di sana ada 2 pererai, 2 topeng. Di sana yang satunya yang putih itulah Ratu Niang Sakti, Ratu Niang Lingsir Kepah Agung. Di tengah-tengah Ide Kanjeng Ibu Ratu, dan diapit Ide Ratu Gede Lingsir Kepah Agung. Nah, di sini juga ada yang namanya dewa dari Cina, yaitu Ide Dewi Kuat In dan Shah Subandar. Jadi disinilah beliau di piasan berstana bersama, karena awalnya saya menganggap adalah beliau yang menjadi inti dari semuanya, karena sebelum Tiang mengikuti arahnya Sangyang Tigerang Dewi Sese, maka beliau inilah yang datang lebih dahulu. Ya, saya rasakan beliau adalah menguji tentang kesungguhan saya sebagai bakte. Apa benar saya adalah betul-betul menjalankan tugas-tugasnya beliau? Nah, beliau inilah yang, kalau mungkin lebih tepat saya katakanlah, beliau yang menguji iman saya, menguji kesungguhan saya. Karena saya pikirlah beliau yang akan meneruskannya untuk saya puja dan puji. Sahabat, mungkin kita lihat di sinilah tombak, ada keris. Nah, itulah warisan dari nenek moyang saya dari Belambangan. Sahabat, inilah pusat utama Gedong Agung, Gedong Suci. Nah, ini adalah Gedong Agung, Gedong Suci, di mana ada 5 tingkatan menuju ke sana, 5 undag. Jadi kalau kita naik ke gedong itu ada 5 undag di sana. Nah,
gedong suci ini adalah diapit oleh dua arca yang besar. Yang putih itulah ancangan dari Pura Puncak Rangde, Pura Puncak Bukit Rangde. Ini ancangan ide. Nah, inilah beliau berstana sebagai pengemit penjaga ide Sangyang Tiga Rangde Wisesa. Nah, yang satunya lagi lah ide Ratu Gede Mecaling. Nah, itulah warna beliau lah hitam. Jadi, nah inilah sosok beliau, ide Ratu Gede Mecaling. Nah, itu ada undag 5 diapit oleh dua naga. Nah, dua naga pun ide ancangan ide sesunan yang ada di gedong suci di Jimbaran. Jadi sekali-sekali beliau pernah menampakkan diri dilihat oleh teman-teman yang pas nangkil di Pasraman. Nah, itulah gedong suci. Nah, ini adalah tempat leluhur kami, penglingsir kami yang namanya Kemulan. Di sini berstana Sangyang Tiga Guru Wisesa, Sangyang Permesti Guru, ide Deoyang Raja Duata Duati. Nah, kemudian di sini di sebelah utara daripada Kemulan, nah di sana ada linggih ide Yang Wenara Sakti. Ide Yang Wenara Sakti di sana. Di belakang beliau itu ada linggih ide Yang Betara Wisnu sebagai dewa air. Nah, di belakang Wenara Sakti di sana ada pelangkiran kecil di mana stananya Yang Betara Wisnu. Beliau adalah dewanya air. Nah, di sini adalah pusat air yang dari PAM. Nah, dimohonkan supaya kami dengan keluarga baik-baik saja karena air pusat kehidupan. Di sini kami memohon keselamatan. Nah, inilah Wenara Sakti. Wenara Sakti adalah beliau dari Puncak Mundi. Jadi dari Puncak Mundi beliau belah Wenara Sakti. Jadi kera putih. Nah, inilah linggih ide Betara Sesuhunan, ide Yang Pinih Lingsir, ada Padme, itulah undak 9. Jadi undak 9 tuh hitungan 9. Kalau kita naik ke Padme itu adalah linggih ide Pakulun Padike Betara, Tabe Pakulun ide Dukuh Sakti Pejumpungan. Jadi ada 5 undak kalau kita hitung dari bawah sampai ke atas, sampai stananya beliau yang ada di Padme ini. Nah, paling atas sekali itulah memohon ngayeng ide Betara Yang Giritoh Langkir, Betara Lingsir ring Gunung Agung. Nah, ini adalah arce sebagai simbolik daripada Tabe Pakulun Dukuh Sakti Pejumpungan berdampingan dengan istri beliau yang namanya Tabe Pakulun Nipuri, ide Ratu Ayu Mas Jegek Mecaling. Lazim kami panggil Ratu Ibu Sakti Puncak Mundi. Nah, disinilah beliau berstana diiringi oleh ide Pranda Sakti dan dikawal oleh Yang Wenara Sakti. Nah, sahabat, inilah
Betara Surya. Nah, di sini kalau kami akan melaksanakan upacara pengodalan apapun bentuknya. Nah, ide Betara Sang Hyang Surya Siwaraditya sebagai penyaksi di Sanggar Agung. Sahabat, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang Sang Hyang Tiga Rangna Wisesa yang berstana di Gedong Suci. Siapa beliau? Kemudian bagaimana beliau sampai bisa berstana di Gedong Suci Jimbaran? Oke sahabat, kalian lihat penjelasanku selanjutnya. Catur Dewi Mahadewi Catur Asrama Betari Siwa Jagat Pati Dewi Ratu Nyang Sakti Gunung Agung, Ratu Ibu Sakti Puncak Mundi, Ratu Biang Sakti Puncak Rangna Masarira Dewi. Om Awigenam Astu, Om Swastiastu. Wong sembah ulun padan diserpakulun padku yang betari. Ratu Biang Sakti Puncak Rangna Hida Ratu Niang Sakti Gunung Agung. Hida Ratu Ibu Sakti Puncak Mundi Penualan Sang Hyang Tiga Rangna Wisesa. Pemurtian itu Sang Hyang Tridewi Sakti. Penualan itu Sang Hyang Padma Tiga Sakti. Aksi akena sembahyang ulun kaya mangkin. Muang ding ulun terkena cakra bawa sosot upadrawi ilu dahat kuasa nira yang betari. Hing ulun nangujar lampah pakulen padaku yang betari. Sahabat, itulah tadi sebuah bait japa mantra di mana saya sebagai baktonya beliau memuja dan memuji, menurunkan beliau dari alam kahyangan. Tadi kita bisa menyimak beliau adalah titisan Durga, Sang Hyang Tridewi Durga, yang satu berstana di Puncak Rangna di daerah Surabrata ke utara, kurang lebih 15 kilo naik ke atas. Di sana namanya ada Bukit Rangna. Di sana beliau berstana di pura puncak Bukit Rangna yang satunya. Kemudian yang satu lagi beliau berstana di Puncak Mundi. Kalau dulu beliau adalah, sebelum beliau menjelma menjadi seorang dewa, beliau dulu bernama Nipuri. Jadi bersatu dengan ide tabepa kulun dukuh sakti pejumpungan. Nah, beliau berstana di Puncak Mundi. Jadi saya menyebut beliau ide Ratu Ibu Sakti dengan Puncak Mundi. Sama, beliau juga sinar sucinya Durga. Nah, yang paling, saya tidak berani mengatakan paling tinggi, tapi beliau yang maha pengasih dan penyayang, maha suci,
Beliau berstana di Gunung Agung, tepatnya di Tirta Pingit. Beliau lebih dikenal dengan Hyang Giri Putri. Beliaulah ngemitin ide Tabe Pakulun Hyang Giri Tohlangkir, ide Betara Siwa. Beliau di sana ngemitin ngaturang ayah di Pura Tirta Pingit. Beliau juga adalah titisan Durga. Jadi beliau di sana titisan Durga yang namanya Tabe Pakulun ide Ratu Niang Sakti Gunung Agung. Kalau di Puncak Rande, Ratu Biang Sakti Puncak Rande titisan Durga, beliau adalah dapat anugerah dari Sang Hyang Pasopati ide Sang Hyang Siwa yang namanya api. Melalui ide yang Batara Ludra, beliau dapat anugerah yang namanya api geni. Beliau lebih dapat anugerah Brahma dari Batara Ludra yang ada di selatan. Intinya, Sang Hyang Pasupati, Sang Hyang Siwa menugerahkan pada yang Batara Ludra, kemudian memberikan kepada ide Ratu Biang Sakti Puncak Rande. Nah kemudian, kalau yang ada di Puncak Mundi, beliau adalah ide Ratu Ibu Sakti Ring Puncak Mundi, juga titisan Betari Durga. Beliau di sana lebih dapat anugerah Wisnu, karena di sana saya lihat banyak lontar-lontar gaib, banyak air-air, dan di sana juga beliau saya melihatlah lebih dekat dengan Betara Wisnu. Tapi intinya tetap dari ide Sang Hyang Pasopati, ide Sang Hyang Siwa. Nah kemudian, bagaimana tentang ide Ratu Niang Sakti Gunung Agung? Beliau adalah maha pengasih dan penyayang. Belah olas asih. Apabila beliau turun kepada seseorang yang sangat suci, dan memang pilihan beliau, biasanya beliau dengan haru dan tangis kita menyambut beliau. Maha pengasih dan penyayang. Beliau dapat anugerah ide yang Betara Iswara dari timur. Nah, di sana juga ada penguruatan, ada anugerah, ada tutur-tutur, ada pemargi-pemargi yang sangat luar biasa. Dan di sana kita diajarkan lebih santun dan lebih bermoral kalau kita mengikuti arahnya ide Ratu Niang Sakti Gunung Agung. Nah, itulah Sang Hyang Tiga Rangda Wisesa. Bagaimana tadi saya sudah ceritakan prosesnya beliau, dari awal sampai akhir, sampai beliau sekarang berstana di Gedong Suci. Maaf, kami memang tidak membuka gedong sucinya, karena di sini sangat piningit, sangat sakral. Kalau kami membuka gedong suci yang ada di dalam ini, harus melalui satu proses ritual dan upacara. Baru pertime yang ada di dalam gedong suci ini turun
tiga dewi. Apa? Dari awal kita sebutkan, belah tiga rangde wisese, tiga rangde. Wujud yang sangat menyeramkan. Tiga rangda, tiga yang sangat menyeramkan. Kemudian beliau berubah menjadi Sang Hyang Tridewi Sakti, sangat cantik rupawan, sangat luar biasa. Kemudian menjadi satu yang namanya Ida Sang Hyang Padmetika. Kalau saya menjalankan apa perintahnya beliau, kami tetap memohon pada Ida Sang Hyang Tiga Rangda Wisesa. Oke, sahabat milenial, sahabat muda, aku telah berbagi tadi tentang bagaimana stananya beliau di sini. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat, tidak mengurangi rasa santun saya kepada kalian. Kemudian tidak melampaui batas daripada kesempurnaan. Saya hanya seorang bakte, saya seorang baktonya beliau. Apapun yang diturunkan kepada saya, maka itu yang saya lakukan. Om Santi Santi Om.